Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur atas kasih dan anugerahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita boleh berkumpul kembali walaupun melalui via Zoom. Saat ini kita mau mempersembahkan hati kita mau bersekutu kepadanya. Saya undang semua saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus untuk menangis saat ini sejenak. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, Tuhan masih memberikan kami nafas yang hidup yang kami boleh rasakan sampai detik ini ya Tuhan. Kasih kepada kami ya Bapak, hanya berucapkan syukur kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami satu persatu, ya ibadah kami ini berkenan di hadapan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Di nama Tuhan kita mau menyatakan pujian kita yang menyatakan alam semesta. Kita menyatakan bahwa Allah lah yang layak dipuji, bahwa Allah lah kita yang disembah. Tidak ada lain selain Dia yang berkuasa di atas kita. Kita mau memuji Dia dengan penuh damai dan sukacita pada sore hari ini. Kebesaran Tuhan
berdoa. Benar ya Tuhan, sesuai dengan pujian kami, bahwa Engkau Allah yang disembah, Engkau Allah yang dipuji. Karena Tuhanlah yang bertata di atas kami, karena Tuhanlah yang berkuasa, yang membentengi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa bagi kami, sehingga pada sore hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul, kami dapat memuji Tuhan, itu setiap kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami mau lebih lagi menyerahkan Engkau ya Tuhan. Untuk itu kami mohon dengan tuntunan kasih Tuhan, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan yang selalu bersama-sama dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Tuhan pimpin kami, berkati kami semua yang sudah hadir dalam hari ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Masih harus saya. Shalom. Shalom. Masih bisa di Tuhan, kita lebih lagi untuk lebih memuliakan nama Tuhan, kita mau nyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita tahu adalah Tuhanlah satu-satunya yang memberikan kita kekuatan dan yang membentengi setiap kehidupan kita. Dan Dia adalah keselamatan kita dan kita selalu bersyukur kepadanya. Sebab cintanya tak berhenti dalam setiap kehidupan kita. Kita mau menyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Boleh bertepuk tangan ya. Boleh ikut nyanyi juga. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan hanya padamu yang kota perlindungan. Padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya selalu tak berubah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu
Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan kita berasal dari kita dan keselamatan kita berasal dari Tuhan kita yang menyelamatkan kita, karena kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya yang bisa membawa kita ke dalam Dia. Dan untuk itu kita selalu mengucap syukur. Jangan berhenti selalu bersyukur kepadanya, karena Dia sangat mencintai kita semuanya. Jadi, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan itu tak pernah berubah. Jadi, kita percaya, walaupun di sekeliling kita berubah, tetapi kasih setianya Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Oke. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita mau dikabulkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita membicarakan hati jiwa kita, menyambut firman Tuhan pada malam hari ini sebagai pembicara sederhana untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan tahu, Dia lebih tahu isi setiap hati kita. Kita mau menyatakan seperti saya tahu kayaknya. Tiada yang tersembunyi bagimu.
berwarna ia. Baik, shalom. Shalom. Baik, mari kita sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu hari ini. Dari pagi, siang, hingga malam ini Tuhan menyertai kami. Kami berada dalam pemeliharaan Allah yang hebat. Terima kasih kami boleh bertemu di ruang Zoom ini, beribadah bersekutu bersama anak-anak muda di komunitas Nias Youth Generation. Berkati ya Tuhan, pemberitaan firman ini Engkau ambil alih. Kami patahkan setiap pekerjaan si jahat yang mau mencuri kebenaran firman-Mu bagi kami. Berkati hamba juga, pakai dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Anak-anak Tuhan dimanapun berada ya Tuhan, Engkau menolong dan memberkati kami, buka pikiran dan hati kami untuk bisa terima kebenaran firman-Mu. Demi Kristus yang hidup, kami sudah berdoa, kami bersyukur, haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan, saya sapa kita sekali lagi ya, shalom. 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 Haleluya. Terima kasih kesempatan yang diberikan malam ini oleh ketua dalam komunitas Nias Youth Generation. Ada Bang Moli di sini. Halo. Lanjut Bang. Baik, mohon maaf ya koneksinya kurang bagus, jaringan terganggu di sini. Saya minta maaf. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan ini, saya karena ada kata orang biasa bilang tak kenal maka tak sayang. Saya mau perkenalkan diri, nama saya Irwan Jamal ya. Saya dari Kecamatan Aman Raya. Kalau teman-teman di sini ada yang dari sana, salam kita satu arah. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, malam ini saya mau berbagi tentang satu topik yang menurut saya menarik. Saya mau baca dulu firman Tuhan sebagai dasar kita, dasar renungan kita malam ini. Dari Yohanes pasal 17, ayat 20, saya baca sampai ayat ke-26. Di bawah judul perikop, doa Yesus untuk murid-muridnya. Beginilah firman Tuhan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ayat 25,
Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah salah satu bagian doa Tuhan Yesus, ya. Lebih khusus di ayat sebelumnya adalah doanya kepada murid-muridnya. Tetapi bagian yang saya baca adalah doa Tuhan Yesus kepada orang-orang yang percaya pada pemberitaan murid-muridnya. Atau biasa disebut zaman sekarang adalah bagi gerejanya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, gereja mempunyai dua pengertian yang berbeda. Ya, gereja biasa disebut atau dimaknai sebagai gedung atau organisasi, tetapi gereja juga memiliki makna yang lain. Seperti yang firman Tuhan bilang bahwa kita adalah bait Allah. Maka orang sering mengartikan gereja adalah pribadi orang percaya. Saudara yang terkasih, malam ini saya mau berbicara tentang gereja yang organisme itu, yang adalah pribadi orang percaya. Ya, tema kita malam ini seperti yang sudah kita lihat di poster yang sudah dibagikan, yaitu unity. Unity artinya adalah kesatuan, kumpulan dari beberapa bagian yang menjadi satu. Saudara yang terkasih, kalau dibilang beberapa berarti lebih dari satu. Sama seperti gereja Tuhan juga, kita orang percaya, orang beriman hari ini sudah lebih dari satu. Baik gereja dalam pengertian sebagai pribadi maupun gereja dalam pengertian organisasi. Orang percaya sudah semakin hari semakin menyebar, semakin hari kekristenan semakin meluas. Dan juga gereja-gereja, organisasi-organisasi juga semakin banyak. Kalau di dunia sudah berapa? Sudah cukup banyak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mengapa saya berbicara ini? Karena pada dasarnya setiap kita, setiap orang diciptakan oleh Allah dengan perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan yang terkandung dalam diri kita dengan orang lain. Nah, perbedaan ini sering sekali memunculkan persoalan, ya. Karena sekarang orang percaya sudah banyak, manusia semakin banyak, gereja-gereja semakin banyak pula perbedaan yang muncul. Dan semakin banyak pula persoalan yang ada. Mengapa saya katakan demikian? Saudara yang terkasih, pada hakikatnya manusia ini hidup dalam 3 kecenderungan. Yang pertama adalah manusia itu cenderung merasa diri lebih dari yang lain. Merasa lebih hebat, merasa lebih berkuasa, merasa lebih berpotensi, merasa lebih pintar, merasa lebih gemuk. Atau ada pula yang merasa lebih kurus seperti saya. Merasa lebih bisa, selalu lebih dan lebih. Tetapi orang lain selalu dipandang kurang. Ya, kurang bisa, kurang mampu, kurang berpotensi. Ya, itu pembicara ini. Pada umumnya. Yang kedua, manusia juga cenderung egois. Ya, egois hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau bahasa Niasnya, faya oya omanu. Hanya mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. Ya, jujur, itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Bagi gereja sebagai orang percaya itu, maupun bagi gereja sebagai organisasi. Kecenderungan yang ketiga adalah manusia itu cenderung sombong. Ya, cenderung sombong. Jangankan manusia,
Lucifer jatuh, yang adalah malaikat itu, karena kesombongannya. Itu kecenderungan manusia yang terjadi hari-hari ini. Nah, karena Yesus tahu itu, Yesus tahu bahwa kekristenan akan semakin meluas, gereja-gerejanya semakin meluas, orang-orang percaya semakin hari semakin bertambah. Sedangkan di pasal ke-18, Yesus akan ditangkap. Saudara coba bayangkan, orang percaya semakin banyak, gereja-gereja semakin bertambah, ya. Sementara Yesus sebentar lagi akan ditangkap dan meninggalkan mereka. Sama seperti binatang, sama seperti peliharaan maksudnya. Kalau tidak ada gembala, apa yang terjadi? Firman Tuhan bilang, domba-dombanya akan tercerai-berai. Yesus tahu ini akan terjadi di masa yang akan datang. Karena itu Yesus mau menaikkan doa Bapa di sorga, supaya mereka semua menjadi satu, ya Pak. Karena Yesus tahu ada persoalan yang akan terjadi di hari-hari depan. Itulah yang terjadi kepada jemaat di Korintus. Di Korintus pasal 9, pasal 1, di ayat yang ke-9 itu, di ayat yang ke-12 itu, di sana Paulus berkata, yang kumaksudkan ialah bahwa masing-masing dari kamu itu saling berkata bahwa saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Kefas. Yesus tahu ini akan terjadi, ya. Dan itulah yang sedang terjadi bagi kekristenan secara umum dan secara khusus di Kepulauan Nias. Saudara, kalau harus jujur, saya sendiri merasa heran dengan orang-orang Kristen yang ada di Kepulauan Nias kita. Mungkin tidak semua. Kenapa heran, saudara? Agama lain masuk mendirikan gerejanya, kita bungkam. Kita tidak bisa berkata apa-apa. Tapi coba bayangkan, coba perhatikan. Sesama orang Kristen mau membangun gereja, akan terjadi persoalan. Terjadi persoalan yang hebat. Masing-masing akan berkata, kita biasa dianggap sebagai pemecah, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi. Ya, itu masalah yang sedang terjadi. Makanya saya bilang bahwa kekristenan kita hari ini tidak sedang baik-baik saja. Kita sedang menghadapi satu tantangan yang besar. Tantangan itu ada dalam diri kita, orang percaya itu sendiri, bukan dari luar. Ya, tantangan yang besar itu ada di internal, dari dalam diri kita. Demikian juga yang kita yang hadir malam hari ini. Saya percaya tadi saya lihat jumlah kita ada lebih 27 orang. Kita ini terdiri dari berbagai macam perbedaan dari segala sisi. Karakternya, budayanya. Walaupun kita sesama orang Nias, saudara. Tapi orang Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, kalau berbicara itu dengan bahasa daerah Nias, ada perbedaannya. Ya. Secara pribadi juga kita mempunyai perbedaan. Ada orang kalau berbicara lembut sekali. Ada pula orang kalau berbicara semua pakai tanda seru. Keras sekali. Ada orang yang sabarnya minta ampun. Panjang sabar. Tapi ada orang juga dikit-dikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sebut nama bapaknya tersinggung. Parang, tombak keluar semua. Bom meletus. Gampang marah. Tapi ada orang yang kalau saya lihat orang terlalu sabar, saya pikir ini orang waras atau tidak ya. Diam aja. Saya pikir orang-orang seperti inilah yang akan menghuni sorga. Ya. Perbedaan itu fakta, itu realita, dan kita tidak bisa menghindar dari itu, saudara. Ya. Kita tidak bisa menghindar. Untuk harus bersatu, kita tidak harus memaksakan orang lain sama dengan kita. Kalau di komunitas Nias NYG ini, Nias Youth Generation ini, kalau Anda baru bisa bertahan di dalam ini, Anda harus memaksakan orang lain, harus sama pendapat dengan saya, harus sama bahasa,
kalau dengan saya, senyumnya gigi tidak kelihatan, harus sama pokoknya. Kalau tidak sama, saya keluar. Kalau ketua pengurus tidak sepemahaman dengan saya keluar. Itu bahaya, saudara yang terkasih. Maka Yesus menaikkan doanya. Ya Bapa, supaya mereka semua menjadi satu. Sekali lagi, kita bersatu, kita tidak harus sama dengan orang lain. Puji Tuhan, saya sedang sekali mendengar komunitas Nias Youth Generation ini. Jujur, saya sangat senang sekali. Puji Tuhan, masih ada komunitas yang mau mengumpulkan begitu banyak perbedaan. Dari sisi karakter, dari sisi pandangan, dari sisi mungkin latar belakang pendidikan berbeda, latar belakang keluarga berbeda, bisa bersatu dalam komunitas ini. Saya sangat senang sekali. Tapi ingat saudara, bahwa kita akan menghadapi tantangan yang tanpa diundang akan datang. Yang 3 tadi. Hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan keegoisan, hati-hati dengan kecenderungan kita merasa selalu lebih dari yang lain. Inilah yang menghancurkan gereja sesungguhnya. Ini yang menghancurkan Kristus itu. Biarlah malam hari ini, lewat komunitas ini, saya berdoa dan berharap bahwa anak-anak muda, generasi Pulau Nias ini boleh bersatu. Kenapa, saudara? Mengapa penting sekali kita harus bersatu? Yang pertama, supaya dunia percaya. Kalau kita sudah bersatu, saudara, kita sudah bersatu, maka kita akan mempunyai misi yang sama. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam namaku. Barang siapa percaya akan diselamatkan. Inilah misi kita seharusnya. Jadi mari kita tinggalkan, kita alihkan perhatian kita yang selama ini cenderung memandang kepada perbedaan. Tapi mari kita alihkan konsentrasi kita kepada misi ini. Supaya dunia menjadi percaya. Inilah yang harus kita kerjakan. Dan saya percaya kalau founder ini, kalau pendiri komunitas ini tadi, ya memulai ini, saya percaya misinya adalah ini. Menjadikan semua bangsa murid Kristus. Supaya dunia menjadi percaya. Ya kita mungkin tidak bisa menjangkau dunia secara luas. Tapi dengar baik bahwa orang-orang di sekitar kita yang hadir malam hari ini adalah dunia. Kita adalah dunia. Pentingnya bersatu, alasan yang kedua adalah supaya kita mewujudkan kasih Allah. Makanya saya baca di ayat yang ke-13, ayat yang ke-23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, tugas gereja, ya tadi saya bilang bahwa gereja malam hari ini, gereja dalam pertemuan ini, pengertian gereja, saya maksudkan sebagai orang-orang percaya, pribadi, kita ini. Maka tugas gereja, tugas kita adalah mewujudkan kasih Allah bagi dunia. Makanya secara umum mungkin beberapa dari kita sudah tahulah semua. 3 tugas panggilan gereja itu. Ya. Diakonia, koinonia, marturia. Di dalamnya ada mengasihi. Makanya saya juga berharap di dalam komunitas ini tidak boleh diabaikan. Kalau ada orang yang sakit, kita doakan. Ada teman-teman yang berbeban berat, kita doakan. Ya. Karena tidak mungkin kita mengasihi Allah yang tidak terlihat itu, sementara orang-orang yang Tuhan percayakan, yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita, bersatu dengan kita, tidak mampu kita kasihi.
Tidak mungkin. Terlalu jauh kalau kita mencari Allah, ya. Kalau kita tidak memperhatikan sesama kita yang ada di sekitar kita. Saudara, saya mau tekankan tentang tantangan dari dalam diri ini. Yang 3 hal ini. Hati-hati dengan kesombongan, keegoisan. Ada sebuah ilustrasi. Mungkin beberapa juga sudah pernah dengar. Ada seorang pria yang mengumpulkan begitu banyak kepiting. Dimasukkan di dalam 2 tempat. Ya. Di tempat yang satu, semua kepiting yang ada di dalam tempat itu dipotong kakinya. Lalu kepiting yang ada di tempat yang satu dibiarkan, tidak dipotong. Saudara, kepiting-kepiting yang tadi sudah dipotong kakinya itu, tempatnya ditutup oleh pria ini. Sementara kepiting-kepiting yang tadi kakinya tidak dipotong, dibiarkan saja. Maka orang datang melihat dia. Orang bertanya, kawan, kenapa kepiting yang kakinya dipotong, justru tempatnya yang ditutup? Seharusnya kepiting yang kakinya ada ini, dibiarkan dan masih hidup ini, itu yang ditutup karena akan lari. Saudara tahu apa jawabannya? Dia bilang, tenang saja kawan. Kepiting-kepiting ini tidak akan bisa lari dan naik ke atas. Karena kalau yang satu naik, yang ada di bawah akan menariknya turun ke bawah. Kalau yang satu naik, yang ada di bawah akan menjepit supaya turun ke bawah. Saudara, saya berharap teman-teman, sahabat-sahabat saya yang hadir di dalam komunitas ini supaya menghindari diri dari kepiting-kepiting seperti sifat-sifat kepiting yang jahat itu. Ya. Biarlah kita terus bersatu karena kita mempunyai misi yang sama, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ya. Apresiasi bagi teman-teman yang hadir malam hari ini dan pengurusnya Youth Generation. Tuhan memakai Anda dan saya untuk memberitakan Injil itu. Kalau kita bersatu. Kalau tidak bersatu, saudara, orang akan dengar. Orang akan dengar. Dari mana itu? Oh, itu anggotanya, salah satu anggotanya di Nias Youth Generation. Oh, hidupnya begitu. Kalau orang dengar kita juga, banyak perselisihan di dalam komunitas ini, orang dengar itu, orang nggak akan terberkati. Kita mau pelayanan seperti apa, pengkhotbah seperti apapun, tidak akan terberkati. Orang mereka juga berantakan di dalam. Ingat bahwa gedung gereja tidak bisa berjalan memberitakan Injil. Sekali lagi, gedung gereja tidak bisa berjalan memberitakan firman Tuhan. Siapa? Tugas siapa? Tugas Anda dan saya. Mari kita pelihara kesatuan hati, pikiran, misi kita demi supaya dunia percaya. Cukup singkat firman Tuhan yang saya sampaikan malam ini. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati kita dalam segala perjuangan dan tantangan kehidupan yang kita alami. Haleluya. Sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpuji Engkau ya Tuhan, Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat pertemuan malam hari ini. Di waktu malam ini ya Tuhan, meskipun kami jauh dari tempat masing-masing, tapi kami bersyukur Tuhan bisa pertemukan kami lewat aplikasi Zoom malam hari ini. Bapak, terima kasih kami boleh dengar firman-Mu. Sungguh sangat menguatkan dan memberkati kehidupan kami. Engkau mengingatkan kami kembali untuk bersatu ya Tuhan. Kami adalah bagian-bagian tubuh Kristus yang memiliki peran yang berbeda, mempunyai karunia yang berbeda. Tapi Bapa, kami mau memandang kepada Engkau saja yang adalah kepala gereja. Tuhan, tolong kami pelihara kami dalam kesatuan. Sama seperti Engkau Bapa dengan Yesus Kristus yang adalah satu. Tuhan, demikianlah kiranya kami bersatu sebagai anak-anak Tuhan. Berkati komunitas ini ya Tuhan. Sebentar kami mau lanjutkan ibadah kami. Tuhan pimpin sampai akhir.
demi Kristus yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Semua berkata, amin. Amin, amin. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada worship leader. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita semua anak-anak muda, generasi penerus untuk ke depan ini, marilah kita bersatu di dalam Tuhan untuk mewujudkan misi Allah, supaya orang-orang yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, nah inilah tugas kita untuk memberitakan setiap Injil-Injilnya Allah. Terima kasih kepada hambanya yang sudah memberkati kita pada malam hari ini. Hanya Tuhan memberkati senantiasa dalam keluarga, pelayanan, dan juga usaha-usaha lainnya. Terima kasih ya. Dan saat ini kita berdoa syafaat. Saya persilakan kepada petugas. Shalom teman-teman. Tiba saatnya kita mau doa syafaat. Ya, shalom. Mungkin ada teman-teman yang bergumul yang mau didoakan, dipersilakan. Kita akan doakan bersama-sama. Shalom. Shalom. Apakah ada teman-teman? Ada dari saya. Ya, silakan Kak. Shalom. Ya, seperti doa biasa ya. Tolong didoakan kedua orang tua saya lah yang lagi sakit. Saya percaya bahwa doa-doa kita pada malam hari ini akan mereka mengalami lawatan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Jadi hanya itulah yang saya harapkan, meskipun berat untuk saya ya. Tapi minta dukungan doa aja supaya mereka cepat sembuh. Itu saja, Tuhan Yesus berkati. Amin. Kita doakan bersama. Tetap semangat Kak Aris. Tuhan pasti tolong. Tuhan pulihkan. Terima kasih Deku. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom. Terima kasih waktunya karena malam hari ini diberikan. Teman-teman minta dukungan doa buat teman-teman semua. Tolong doakan kakak sulung saya yang pada saat ini dia lagi sakit. Dia lagi sakit batuk udah lebih dari 1 minggu. Dia mengalami sakitnya. Kiranya Tuhan memberikan pemulihan secara total karena juga dia jauh dari orang tua, nggak ada yang bisa merawatnya. Itu teman-teman, saya minta dukungan doa, namanya Tuti Karyawati. Itu saja, terima kasih. Shalom. Shalom. Terima kasih Kak Vivi. Mungkin ada lagi? Salam buat Kakak Abang dan Shalom, shalom. ya buat pada malam hari ini mohon didoakan untuk adik saya, adik kandung nomor 3 namanya Ani Waruhu yang sedang sakit, pusing, sakit kepala, ya demam. Biarlah Tuhan kiranya memberikan pemulihan supaya dia bisa melakukan aktivitasnya di Nias, di kampung halaman. Kebetulan saya juga jauh dari adik saya. Saya lagi berada pelayanan di Bekasi. Dan juga berdoa buat mahasiswa-mahasiswi baru STTP SMA, biarlah apapun kesulitan mereka dalam segala urusan untuk bisa sampai ke STTP SMA, biarlah Tuhan kiranya menolong mereka, baik itu berkas-berkas atau keberangkatan mereka juga, biarlah Tuhan yang menolong mereka.
dan bahkan juga terutama kesehatan buat mereka, supaya mereka bisa lancar sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Kak. Ada lagi? Baik, teman-teman, karena tidak ada, mungkin tidak ada lagi ya. Baik, karena tidak ada, kita akan berdoa, teman-teman. Bukannya saya yang berdoa, tapi kita semua harus berdoa. Saya percaya doa kita semuanya didengar oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan, sungguh besar kami puji dan muliakan Engkau dan kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Di malam hari ini ya Tuhan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi kami. Jikalau sepanjang hari ini Tuhan kami boleh melakukan segala aktivitas kami dan itu semua karena pertolongan-Mu bagi kami. Dan kami mengakui ya Tuhan di sepanjang hari ini begitu banyak dosa dan perbuatan kami di hadapan-Mu yang tidak selayaknya kami perbuat. Oleh karena itu kami datang di hadapan-Mu di malam hari ini dengan kerendahan hati Tuhan kami mohon ampunilah kami atas setiap perbuatan kami di hadapan-Mu. Bapa yang baik, di malam hari ini, sebelum kami menyampaikan apa yang menjadi pergumulan hati kami di malam hari ini, namun sebelumnya Tuhan, Engkau telah mengetahui apa yang menjadi keinginan dan pokok doa kami di malam hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kami di malam hari ini, kami percaya dan kami imani Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik di malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tahu apa yang terjadi untuk bangsa negara kami saat ini, khususnya di Indonesia ya Tuhan. Begitu banyak konflik yang terjadi dan gesekan yang terjadi ya Tuhan. Bahkan saat ini penyakit yang terus beredar di mana-mana ya Tuhan. Kami percaya dan secara manusia kami sangat khawatir. Dan rasa ketakutan itu pun menghantui diri kami. Tetapi kami percaya kami punya Allah yang mampu menolong kami. Oleh karena itu ya Tuhan, di malam hari ini kami datang memohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri yang campur tangan, kiranya Engkau yang bertindak dan Engkau yang akan menolong kami Tuhan. Biarlah segala apapun yang menjadi problema yang ada di Indonesia ini, kiranya Tuhan yang akan bekerja dan menopang semuanya Tuhan. Kami percaya di luar Engkau Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mampu menolong dan menyertai setiap kami. Berkati setiap para pemimpin yang ada, mulai dari Jokowi ya Tuhan, yang saat ini memimpin kami, mengarahkan kami bangsa ini, biarlah Tuhan yang memberikan dia hikmat, kecerdasan, terlebih kebijaksanaan dalam memimpin bangsa ini, Papa. Kami percaya setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya, semuanya karena Tuhan memilihnya untuk mengarahkan Indonesia ini ke jalan yang Tuhan mau. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau berkati, mulai dari yang tertinggi sampai ke pelosok ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai. Dan saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap para dokter, para medis yang saat ini Tuhan menjadi pemeran utama yang akan menolong kami terlebih melawan COVID ini Bapak. Secara manusia juga mereka khawatir, mereka takut Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka untuk menolong dan bahkan memberikan kekuatan bagi mereka untuk bisa mencegah dan mengatasi semua virus ini Bapak. Biarlah Engkau yang terus menaungi mereka dengan kehangatan dan kasih daripada Tuhan. Dan pada malam hari ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk komunitas kami, yaitu NYG dan PPNB. Tuhan berkati ya Tuhan komunitas ini. Biarlah komunitas kebenaran firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, biarlah Engkau yang sendiri yang bertindak, biarlah Engkau sendiri yang akan menopang kami. Biarlah komunitas ini benar-benar banyak jiwa-jiwa yang rindu, yang haus akan kebenaran firman-Mu. Siapapun ya Tuhan, orang-orang yang saat ini menyerah dengan keadaan yang ada, kami percaya Tuhan ada bagi orang-orang yang letih, lesu, dan bahkan beban berat Tuhan dalam setiap masalah. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepadamu,
berkati setiap pengurus, bahkan anggota yang ada di dalamnya. Berikan kesatuan hati Bapa, berikan mereka kekompakan, apapun yang menjadi keputusan yang ada, kiranya Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, saat ini untuk Pulau Nias kami tercinta. Tuhan berkati ya Tuhan, Pulau Nias kami yang saat ini dalam keadaan mungkin banyak hal yang menjadi masalah juga yang ada. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan yang menolong setiap para pemimpin yang ada juga Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai, biarlah perubahan terjadi untuk Pulau Nias kami tercinta ya Tuhan. Di malam hari ini juga ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami, yaitu teman-teman kami yang jauh dari orang tua mereka Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai, melindungi mereka, Engkau pelihara mereka Tuhan. Sekalipun kami tidak berada di samping mereka, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai, sama seperti Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini juga banyak teman-teman kami yang bergumul tentang persoalan hidup mereka, tapi kami percaya dengan firman-Mu yang Kau katakan ya Tuhan, jangan khawatir dengan apapun juga, tetapi nyatakanlah permohonan-Mu dalam doa dan permohonan. Itu adalah firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau meteraikan itu dalam kehidupan kami. Sebab kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai dan terlambat untuk menolong kami. Bapa yang baik, di malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-Mu, Kak Arlis, di mana Tuhan, dia bergumul juga, di mana orang tuanya yang sedang sakit di Pulau Nias ya Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, Engkau sembuhkan yang sakit Tuhan, seperti yang telah Engkau perbuat, Engkau juga nyatakan untuk kedua orang tua Kak Aris, apapun yang menjadi dan Engkau akan menjamah di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan juga kesehatan dan juga apapun obat yang dikonsumsi oleh orang tuanya. Kami percaya melalui obat-obat tersebut mereka juga pulih. Dan juga kami berdoa untuk saudari kami Kak Arlis. Tuhan berkati, berikan dia juga semangat Tuhan, supaya dia juga tabah dengan apapun yang terjadi. Biarlah Tuhan yang terus menghibur hatinya dalam setiap pelayanan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudari kami Kak Vivi, di mana juga Tuhan kakaknya Tuti Hareva yang saat ini sedang sakit, yang sedang batuk sudah 1 minggu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kakaknya juga boleh merasakan pemulihan dan juga kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah kakaknya juga boleh beraktivitas kembali dan boleh melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Kami percaya keluarga Kak Vivi berada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami Arwan Waruhu yang saat ini juga di mana adiknya Ani Waruhu yang sedang sakit. Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah penyakit ini Tuhan Engkau sembuhkan. Batuk, sakit kepala, apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjamah dan pemulihan terjadi untuk adiknya saat ini Bapak. Kami juga berdoa untuk mahasiswa-mahasiswa baru STT PCB ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati setiap perjalanan, bahkan berkas-berkas yang saat ini digumuli, bahkan perjalanan nantinya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong mereka, sehingga mereka juga boleh sampai pada tujuan yang Tuhan mau, dan kami percaya Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di malam hari ini kami percaya banyak teman-teman kami yang sedang bergumul tentang apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bahkan uang kuliah mereka Tuhan, bahkan di tempat pelayanan kami percaya Engkau melihat. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, kiranya Engkau yang terus menolong kami Bapak. Jadikanlah kami terang dimanapun kami berada di malam hari ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di malam hari ini, di mana kami diingatkan kembali bagaimana kami harus bersatu ya Tuhan, bagaimana kami harus benar-benar menyampaikan misi Allah di dalam kehidupan kami. Itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami percaya hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di malam hari ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai dimanapun dia berada. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya, dan Engkau selalu menyertai kami, dan sebentar lagi juga kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, dan biarlah penyertaan Tuhan yang sempurna terus menaungi kami. Terima kasih ya Tuhan, dan inilah doa kami
Jangan atas kehendak kami yang terjadi ya Tuhan, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih doanya, Saudari Indah. Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Bagi teman-teman yang jikalau ada dari teman-teman semua yang mau menambahkan firman Tuhan pada malam hari ini, atau berupa kesaksian dari saudara-saudari yang terkasih di nama Tuhan Yesus, waktu dan tepat dipersilakan. Halo semuanya, masih semangat? Haleluya. Puji Tuhan. Tetap. Adakah yang mau menambahkan firman Tuhan pada malam hari ini? Atau adakah yang mau bersaksi untuk kita? Ya, dari saya hanya bersyukur sama Tuhan bahwa segala sesuatu yang saya jalani dalam pelayanan ini ya berjalan dengan baik. Saya tahu karena itu bukan karena kekuatan saya, tapi Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan saya. Ya, puji Tuhan bahwa dalam masa corona ini ya, terutama buat saya pribadi, saya tidak sakit, ya puji Tuhan. Karena kalau saya melihat di luar sana banyak orang yang sakit, ya terutama adik saya sendiri. Ya, tapi puji Tuhan saya tidak sakit di tempat pelayanan saya di Bekasi. Dan itu sangat luar biasa ucapan syukur saya kepada Tuhan. Segala sesuatu apapun kebutuhan saya, Tuhan mencukupkan itu. Ya mungkin di luar sana orang-orang yang tidak mampu, ya pasti mereka membutuhkan segala pertolongan. Tapi saya yakin ketika saya dan kakak dan abang mendoakan mereka, pasti Tuhan yang menolong mereka dan keperluan mereka Tuhan yang mencukupkan mereka. Terima kasih. Shalom. Shalom, terima kasih Kak Ahwan, tetap semangat ya. Masih ada lagi? Ayo teman-teman, masih banyak waktu. Halo. Oke. Mungkin tidak ada ya. Oke, tidak ada ya. Oke, karena tidak ada lagi, langsung saja pengumuman dari Ketua NWB. Dipersilakan. Haleluya. Yahoo Pepu. Yahoo. Yahoo Jiboni. Yahoo. Cimal. Oke, baik. Puji Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan ya, sehingga ibadah kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semua juga jaringan sudah lancar semuanya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih banyak juga buat Bang Irwan Laia yang memberkati kita pada malam hari ini. Firman Tuhan yang sangat luar biasa, di mana kita lagi diingatkan ya pentingnya yaitu bersatu dalam persekutuan rohani ya, dan kita lagi diingatkan ya dimanapun kita berada kita harus memberitakan Injil, karena itu karena tugas itu bukan hanya pendeta harus STT,
sorry, GGI, harus sekolah STT atau sekolah Alkitab atau MTH dokter, enggak. Tugas kita semuanya, ya, baik itu sekolah apa ke, bidan apa, sekolah aktif haga, semuanya itu tugas kita semuanya, ya, untuk memberitakan Injil. Nah, dan juga ya seperti tadi yang dibilang, ya dimanapun kita berada, mari kita jaga tingkah laku kita menjadi teladan, ya, baik juga dalam grup kita. Dan saya juga malu kalau ada di dalam grup kita berteriak, misalnya apa, keliru gitu kan, berdebat, terus ada satu orang menceritakan kepada orang yang lain gitu, grup ini nggak bagus, nggak baik, selalu ada debat. Siapa yang malu? Saya sendiri, siapa lagi? Karena saya ketuanya. Tapi saya harap teman-teman semua, ya, mari kita jaga sikap kita dan tingkah laku kita. Sekali lagi terima kasih buat Bang Irwan Laia. Biarlah Tuhan terus berkati keluarga, dan juga pekerjaan, dan juga pelayanan, dan juga segala apapun yang dikerjakan selama ini, biarlah Tuhan buat berhasil itu semuanya. Dan juga kepada Kak Sari Jandoto, terima kasih buat pelayanan pada malam hari ini, sehingga dalam pemimpin pujian, sehingga kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, dan suaranya bagus, mantap. Ya, meskipun tadi ada sedikit yang kesalahan, ya itu tidak apa-apa. Yang penting yang Tuhannya itu adalah hati, gitu kan? Nggak apa-apa, meskipun tadi gitarnya itu nggak sampai dengan musiknya gitu kan, nggak apa-apa, ya, meskipun itu baik gitu kan, karena Tuhan lihat itu adalah hati yang menyembah, ya, itu yang Tuhan lihat. Dan terima kasih juga buat Kak Indah Barubo, biar buat doa syafaat pada malam hari ini, ya, kita percaya doa syafaat yang kita naikkan pasti Tuhan akan kabulkan. Dan pengumuman seperti biasa, ya, hari Minggu kita lagi ada ibadah 2 sesi, jam 1, sesi 1 jam 1 melalui Google Meet, dan sesi 2 jam 7 melalui Zoom atau aplikasi Zoom. Dan kita juga punya media sosial NEG, yaitu Facebook, YouTube, IG, dan ada juga nama itu apa, TikTok, ya, TikTok, ya. Kita juga ada itu semuanya. Dan ini juga yang saya harap kepada teman-teman, yang saya nggak selalu saya bosan bilang gini, kalau ada teman-teman yang buat video atau renungan singkat 1, 2, atau 3 menit, boleh, ya, nanti kita edit, atau nanti oleh tim media, nanti saya atau nanti tim media kita nanti edit videonya, ya. Saya mau itu anak mudanya situ menjadi berkat bagi semua orang, ya, karena berkat itu bukan bicara tentang uang, enggak, bukan. Tapi kalau kita memberkati orang itu, kita menguatkan iman mereka, ya, itu juga sudah menjadi berkat. Kalau ada, ya, kalau ada teman-teman yang mau bikin video seperti yang saya seperti yang saya kirim sama teman-teman semua gitu, tentang masa depan itu, ya, meskipun suara saya kecil gitu kan, ada yang komen, nggak apa-apa, nanti di video selanjutnya nanti suara saya besar lagi gitu kan, ya. Kalau ada nanti kita kirim di TikTok, di YouTube, di IG, dan juga di Facebook, supaya juga banyak orang-orang yang diberkati. Dan selanjutnya teman-teman, ini lagi, ya, sesekali kita aktif dalam grup, ya. Dan teman-teman juga nanti mungkin ada teman-teman lah, ya, karena kita juga ada Komsel, ya, Komsel NEG, dan Komsel NEG sampai saat ini ada 7 grup, dan ketuanya itu yaitu pengurus NEG kecuali saya. Teman-teman, saya lagi, ya, tentang Komsel, ya, mungkin juga di sini sebagian yang sudah bergabung di Komsel NEG, ataupun juga yang belum, ya, sebagian yang belum bergabung di grup Komsel. Nanti bulan 8 nanti saya akan bagi, ya, di mana nanti grupnya masing-masing. Pasti kita sudah mengerti apa yang namanya itu Komsel, yaitu komunitas kecil, yang dimana di situ kita bisa diskusi, kita bisa bahas tentang
meresponinya. Gitu. Oke, mungkin itu saja pengumuman dari saya. Mungkin ada dari Wakil Ketua, Kak Fa'asuki Zebua, tambahan dari pengumuman. Sudah pas. Ada? Oke, nggak ada. Itu sudah jelas. Dan saya kembalikan kepada Kak Nita Zandoto. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Muli untuk pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saatnya kita menutup ibadah kita pada malam hari ini. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Iwan Layan. Dipersilakan. Ketiga kepada Bapak Pendeta Iwan dipersilakan untuk memberi pengumuman. Doa penutup ada? Shalom. Baik. Doa penutup. Baik. Sebelum kita akhiri ibadah malam hari ini, saya mengajak kita kembali menundukkan kepala semua, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terpuji Engkau karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami bersyukur penyertaan-Mu malam hari ini, Bapa. Sungguh Engkau Allah yang Immanuel, menyertai kami dimanapun kami berada malam hari ini. Terima kasih Engkau pertengahan, hingga kami persekutuan ini. Engkau sudah campur tangan, ya Tuhan. Bapak berkati, sekali lagi kami berdoa buat bangsa kami. Tuhan, bencana yang sedang melanda dunia hari-hari ini sungguh menggetarkan kami secara manusia. Tapi kami berdoa kepada Engkau, ya Tuhan. Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang luar biasa. Bagimu tidak ada yang mustahil, ya Tuhan. Kami sehati berdoa buat COVID-19 yang melanda dunia. Bapa, kami percaya tangan-Mu sanggup menghentikan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati pemerintahan di Indonesia ini, ya Tuhan. Mulai dari pemerintahan tertinggi sampai kepada yang terendah, Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Bapa di sorga, beberapa teman-teman kami, sahabat-sahabat kami juga ada yang sakit. Bapa, Engkau menolong mereka, ya Tuhan. Ani Warubu yang saat ini sedang sakit, orang tua Kak Arlis, Tuti Hareva. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi penyebab mereka sakit, tapi kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Tuhan tabib di atas segala tabib. Bapa, biarlah tangan-Mu yang berlobang paku itu yang menjamah dan menyembuhkan mereka ketika mereka sedang duduk terbaring di tempat mereka masing-masing. Tuhan, Engkau hadir di sana memulihkan keadaan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat pengurus komunitas NYG ini, mulai dari ketua, seluruh pemimpin dan seluruh pengurus dan anggota. Tuhan, Engkau memakai mereka, ya Tuhan, supaya lewat komunitas ini semakin banyak anak-anak muda di Kepulauan Nias ini yang menjadi pelayan Tuhan, yang ditangkap lewat komunitas ini, ya Tuhan, menjadi pekabar-pekabar Injil-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih, ya Tuhan, seluruh kami yang hadir juga malam hari ini. Tuhan, dalam segala pergumulan, perjuangan, tantangan hidup kami yang saat ini sedang kami alami. Bapa, Engkau Tuhan yang menjanjikan bagi kami lewat firman-Mu bahwa masa depan kami sungguh ada. Harapan kami tidak akan hilang. Itu yang kami pegang, itu yang kami imani, itu yang kami yakini bahwa janji-Mu ya dan amin. Pasti terjadi. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kami seluruh yang hadir malam hari ini. Seluruh hamba-hamba yang sudah melayani Engkau, Tuhan Engkau memberkati, kembalikan kekuatan yang baru dan pakai lebih lagi. Terima kasih kalau sebentar lagi Bapa, kami mau akhiri ibadah malam ini.
Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa Engkau angkat dan Engkau berkati kami semua. Tuhan, memberkati kita dan menyinari kita dengan wajah-Nya. Tuhan, memberi kita kasih karunia dan damai sejahtera. Tuhan, menyertai kita dalam keluarga, dalam perjuangan kita, di perkuliahan, pekerjaan. Tuhan, membuat berhasil usaha kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di sorga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua anak-anak Tuhan yang percaya kita katakan, amin. Shalom. Amin. Amin. Shalom. Amin. Shalom. Terima kasih Bapak Terima Pendeta. kasih, Terima kasih juga untuk Pendeta. semuanya ya. Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang telah memberkati kami firman Tuhan pada malam hari ini. Sangat luar biasa. Oke, teman-teman semua, ibadah kita sudah selesai. Seperti biasa,